Terima kasih Tuhan, Engkau melihat isi hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hati kami hanya untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, karena hanya Engkau yang diagungkan di tempat ini, hanya Engkau yang ditinggikan, hanya Engkau Yesus adalah Raja di atas segala raja. Engkaulah Yesus dan Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami percaya Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami. Kau ada di setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami akan menjadi pelaku-pelaku firman Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, karena hanya Engkau Tuhan di tempat ini yang ditinggikan, diagungkan, dimuliakan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang berbahagia sama-sama katakan amin. Bertemu yang Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Shalom. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa, puji Tuhan. Tadi kata Siska, kalau kita tidak kenal maka kita tidak sayang. Tadi lupa Pak D ini ketua, coba berdiri dulu, kenalan dulu. Ini dari RTS, rumahnya di Bawang ya. Oh Batang. Pak Bowo dari Comal, silahkan kenalan biar kita kenal semua. Pak Iwan dari Subah, iya. Saya dari Jakarta, Siska dari Pekalongan, Liana dari Pekalongan, Eko dari Pekalongan. Kita akan melayani. Oh Erik belum, Erik mana Erik? Oh keluar, oh Erik di belakang. Puji Tuhan. Dengan senang hati, dengan segenap jiwa, kami mengucap syukur, terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala dan semua hadirat di tempat ini. Saya percaya Tuhan akan ubahkan kita semua. Besok di tahun 2024 kita akan menjadi pemenang. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jadi kita berpikir bahwa kita ini adalah umat pemenang. Amin. Amin saudara. Amin. Puji Tuhan, saya datang dari Jakarta kemarin saudara. Sebelum saya akan membagikan firman Tuhan, saya akan kesaksian dulu sedikit bahwa kita harus punya iman dan pengharapan kepada Yesus. Buat orang-orang yang sedang sakit, atau yang rumah tangganya sakit, atau ekonominya sakit, atau pekerjaannya sakit, atau di gerejanya sakit. Artinya kata sakit bukan sakit tubuh jiwanya atau rohnya saudara, tapi ada semuanya ada. Jadi kita harus punya iman dan pengharapan hanya kepada Yesus Kristus. Colek dulu dong sebelahnya, Yesus Kristus, the best, bilang ya, segalanya Dia. Nah saudara sebentar ya, saudara di sini saya menyatakan bahwa 3 tahun lalu saya dapat sakit, yaitu sebentar-sebentar saya merasakan seperti kalau meram atau melek itu seperti kayak gempa bumi, mutar semua saudara, mual. Saya ke dokter, dokter bilang vertigo. Jadi ini tolong disimak saudara ya. Dokter bilang vertigo, saudara, tapi nggak sembuh-sembuh. Akhirnya saya tidak minum obatnya lagi. Akhirnya tahun kedua datang lagi, tahun ketiga, sepertinya 6 kali saudara. Saya rasakan. Akhirnya saya nggak pernah ke dokter lagi, karena saya pikir loh kok vertigo nggak sembuh-sembuh. Kemarin terakhir kita rapat di Pekalongan sini di bulan Februari awal ya. Saya rapat di sini, pulangnya besok pagi saya mesti berangkat ke Jakarta pulang. Tapi saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba saya tidak bisa bangun. Dan apa yang saya lihat semuanya mutar saudara. Mutar, pusing, mual, saya muntah-muntah saudara. Akhirnya saya bilang, Pak kita nggak bisa pulang ke Jakarta. Saya nggak sanggup. Dan terus saya berdoa sama Tuhan. Saudara, puji nama Tuhan. Tuhan itu selalu penolong yang setia. Amen. Dia itu penyembuh. Dia itu kalau kita berharap sama Dia. Saudara, Yesus itu adalah wow, colek lagi sebelahnya, Yesus the best. Saudara, apapun penyakit saudara, apapun masalah saudara, cuma Dia yang sanggup melakukan segala perkara kita. Amin. Saudara, akhirnya saya pulang ke Jakarta dan saya bercerita dengan anak rohani saya yang kita sudah kenal seperti keluarga. Tante, kenapa
sakit? Ya gak tahu, saya tiba-tiba ini muntah begini begitu. Terus dia bilang gini, coba tante periksa mata. Apa urusannya sama mata? Orang mual di sini, pusing di sini, kok mata gitu kan? Ayo Tan, aku punya dokter spesialis, profesor, dia bilang. Perasaan kayaknya profesor kita Yesus. Dan ya betul, Yesus ada, tapi dokter juga ada. Betul saudara? Ya kita agungkan Yesus, tapi Yesus juga punya dokter saudara. Akhirnya dia bilang begini, mahal loh tante. Wow, saudara, kalau saya udah dengar mahal, karena saya punya uang, lebih baik saya jalan-jalan ke desa-desa, kemana-mana cari jiwa buat Tuhan. Itu saudara, jadi saya lebih baik uang itu buat jalan, naik pesawat, naik kereta. Kalau bisa jalan kaki, saya jalan kaki, karena mesti nyebrang lautan kan harus naik pesawat. Uangnya dari mana? Saya nggak diundang. Saya datang sendiri, saya cari jiwa. Lebih baik uangnya ke sana. Terus saya bilang begini, mahal ya? Berapa mahalnya? Wah pokoknya jutaan deh. Oke, saya berdoa saudara. Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan untuk saya untuk datang ke dokter dengan yang mahal, dokter mata, seumur hidup saya sampai saya usia hari ini, saya usia 66 tahun saudara, saya percaya saya nggak pernah ke dokter mata. Karena saya nggak pernah sakit mata. Hanya min plus, yang namanya sudah tua pasti dong ada, nggak bisa baca, harus pakai kacamata gitu ya saudara. Dan akhirnya puji nama Tuhan, dia bilang kalau telepon dokter itu nggak bisa dapat hari ini, mungkin 2 bulan, 3 bulan karena penuh saudara. Tapi tadi Siska bilang, aku anak raja. Betul nggak saudara? Kita ini anak raja. Akhirnya saya telepon, saudara, itu saya telepon hari Sabtu, hari Senin saya dapat panggilan. Saya terbingung lagi, kenapa? Uangnya belum ada. Betul saudara? Jangan saudara pikir saya banyak uang. Enggak, saudara sama, saya sama saudara sama. Cuman saya mungkin hidupnya penuh dengan kasih karunia. Apa-apa semua yang saya pakai ini namanya mereknya Casio saudara. Mereknya Casio, coba bilang dulu di sebelah Casio. Casio tuh dikasih orang. Artinya dikasih orang, jadi apa-apa saya dikasih orang. Jadi saya harus pakai dong saudara ya, namanya saya dikasih. Kalau nggak dikasih makin, mana tante aku udah beli udah dikasih gitu kan ya. Nah jadi bukan gagah dan kuat saya, enggak saudara. Casio ya, kita dikasih orang karena penuh apa? Kasih karunia dari Tuhan. Tuhan bisa colek siapa aja ya Pak, berkati orang ini pasti. Nah saudara, saya bilang Tuhan, ini hari Senin saya dipanggil loh. Aku anak raja, Tuhan selalu menyediakan yang kuperlukan. Betul? Saudara, hari Seninnya pagi tiba-tiba teman saya kirim untuk ke rumah sakit. Dia juga yang undang saya, dia yang cerita tentang dokter ini, dia saudara yang memberkati saya. Akhirnya saya pergi saudara. Sampai di rumah sakit, kalau saya bukan sudah rohani saya sudah dikuatkan Tuhan, mungkin saya pingsan saudara. Ternyata mata itu paling penting saudara. Ternyata begitu diperiksa mata saya, bola mata saya tidak itu semua hitam. Harusnya orange. Berarti itu ada penyumbatan saudara. Penyumbatan di atas mata kita ini, di dalam otak kita ini, kerangka kita ini sampai ke belakang itu semua organ mata. Sampai ke jantung, sampai ke lambung. Jadi saudara, saya pikir kalau saya sering makan pedas muntah-muntah itu lambungnya sakit. Tidak saudara, itu dari mata. Saudara, apa yang terjadi? Dokter cuma bilang begini, kamu ini matamu jelek. Dia to the point saudara. Oh ya, saya cuma di dalam hati, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong aku Tuhan. Matamu jelek, kamu tahu ini rangkaian mata kamu ini semua tersumbat oleh darah. Jadi dia tidak bisa mengalir sehingga 3 tahun kamu sakit, muntah, kamu pikir kamu kamu pikir kamu vertigo. Tidak, saya tadinya tidak pernah pikirkan mata saudara. Tapi ini yang terjadi. Sampai dia bilang, kalau kamu diamkan ini, kamu tidak akan bisa kenal lagi dengan sebelahmu. Sebelah saya dia suami saya dong saudara ya. Kamu tidak akan bisa kenal dengan dia. Itu yang namanya hati saya saudara. Ini sama aja penyumbatan darah. Ternyata mata kita, saya tanya sama dokter, kenapa dokter? 1, karena makan kita tidak benar. Itu pertama. Yang kedua, kita suka baca di dalam gelap, handphone. Ketiga, suka tidur malam. Ya biasalah namanya kita
orang suruhan Tuhan, bagaimana nggak tidurnya malam? Yang satu belum dilayani, yang satu belum dibikinin firman. Jelasnya tidurnya jam 12, di atas jam 12. Sampai dokter bilang, Pak tolong jam 9 handphonenya si ibu dimatiin. Tidak boleh terima lagi. Karena itu yang mengganggu saraf mata kita, tidur kita, hidup kita, makanan kita. Coba saudara bingung nggak? Saudara pikir kalau makanan paling kolesterol, stroke, itu kan ternyata mata saudara. Ini dokter profesor. Dan akhirnya pokoknya dia membicarakan yang tidak baik. Kalau kamu tidak berobat, kamu tidak dengar, kamu tidak jalanin semua, maaf, kamu sebentar lagi tidak akan lihat. Betul saudara, saya memang waktu itu nonton TV, kok saya lihat lagi TV, kok alis-alisnya orang tuh ada 2. Semua kabur saudara. 3 minggu kemudian saudara, memang Tuhan itu baik. Saya ke Bali, saya bercerita dengan teman saya. Akhirnya dia bilang, aku mau berangkat ke Jakarta. Mereka berdua, anak dan ibu saudara. Saya antar kemarin saudara. Ini yang saya mau ceritakan sama saudara. Begitu Tuhan mengasihi kita, begitu kita kalau punya iman, percaya kepada Yesus, Dia yang akan sembuhkan. Itu baru 3 minggu saudara, saya bawa teman saya. Ternyata teman saya itu hebat saudara, matanya orange. Yang ibunya, yang teman saya. Karena apa, memang dia makan tuh jaga sekali saudara. Karena saya sering pergi sama dia, saya tahu makannya dia dijaga sekali. Dan dia tidur paling telat jam 9 malam. Itu udah paling telat. Kalau saya jam 12, jam 1 itu kalong saya. Apalagi kalau sudah pelayanan malam ke rumah keluarga, jam 12 ya, jam 12 belum selesai kita nggak pulang. Saudara, tapi Tuhan pelihara. Dan akhirnya anaknya saudara usia 30 tahun, lebih parah dari saya. Saudara bisa jadi lupa loh saudara, kalau kena mata ini bisa jadi lupa. Mau lakukan ini, habis itu kita pergi sebentar ke sana, kita balik lagi, kita lupa apa ya tadi ya. Kita mau lakukan apa gitu. Kita nggak tahu gitu. Itu usia 30 tahun saudara. Karena apa, matanya nggak bagus, karena peredaran darah kita ini nggak jalan di mata. Saya pikir peredaran darah selama ini cuma dari sini ke bawah saudara. Ternyata di sini yang lebih banyak yang mengganggu apa, otak belakang kita bisa kena stroke, kita bisa pecah saudara. Itu jadi mata, hati-hati. Tapi Tuhan Yesus baik. Pada waktu saya dapat bayar obat waktu pertama waktu ke rumah sakit, dokter kasih surat harus ke bagian terapi. Satu, kedua harus tes darah, tapi bukan untuk tubuh, untuk mata. Gak ada saudara. Itu cuma spesialis yang punya. Di Indonesia baru 2 orang. Saudara, apa yang terjadi? Saya tanya dong sama yang di lab, berapa ya kalau lab mata? 1 kali hadir 3-4 juta setengah. Wah, berapa kali datangnya? Tergantung sakitnya. Saya bilang begini sama suami saya, Pak, udah deh, saya gak usah terapi, saya bilang. Karena biayanya terlalu mahal. Lebih baik kita buat perjalanan kita pelayanan. Bagaimana nanti aja Tuhan kasih buat saya. Dan saya tanya lagi, tes darahnya berapa? 3,5 juta saudara. Karena darah itu akan dikeringkan dan tusuk darahnya itu di sini, tapi bukan kayak yang biasa di rumah sakit, enggak, beda. Banyak darahnya mengeluarkan, itu dikeringkan, nanti dibawa ke Amerika. Setelah dari Amerika ketahuan, jadi kita autoimun kita ketahuan, dan juga kita punya alerginya apa, boleh makan apa, tidak boleh makan apa, dan untuk mata apa obatnya, untuk tubuh kita apa yang diperlukan. Segitunya saudara, mata. Saya cuma bilang sama suami saya bilang begini, kamu nggak takut mah? Dokter ngomong kamu akan buta, kamu akan nggak bisa lihat saya, kamu tersumbat. Enggak, saya bilang. Awal saya takut, tapi saya puji Tuhan, saya bersyukur karena saya tahu sakit penyakit itu kita obati sebelum nanti terjadi apa-apa saudara. Saya bersyukur. Tapi yang saya tolak di dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak mau jadi buta, saya tidak mau jadi yang tadi dokter bilang, saya tolak dalam nama Yesus. Saudara, terjadi 3 minggu kemudian saya antar teman saya masuk, dokter tanya begini, dari mana ya? Dari Bali. Siapa yang bawa? Nama saya Ibu Emilia ya. Oh, Ibu Emilia, oh panggil ke sini, dokter bilang. Ada, dia ikut.
Saya nggak mau ikut masuk, kenapa? Bayar lagi nanti saudara, nanti kita ngobrol sama dokter, betul nggak saudara? Kalau kita konsultasi sama dokter bayar, kalau sama saya konsultasi tentang rohani nggak bayar saudara. Ya, puji nama Tuhan. Begitu saya masuk, aduh, dalam nama Yesus, dia cuma bilang begini, kok kamu seger ya daripada kemarin yang waktu kamu datang, dia bilang. Coba suster panggil sini, tolong diperiksa lagi. Waduh, diperiksa lagi berarti saya harus bayar ini seperti yang dulu lagi nih, mesinnya komplit saudara. Oke, saya nggak pusingin uang. Saya tahu ini pekerjaan Tuhan. Karena dia pikir saya bawa 2 orang saudara ya. Ternyata gratis saudara. Puji nama Tuhan itu ya. Yang ke-1 tadi gratis dari untuk bayar kita ke dokter. Yang kedua ini gratis lagi periksanya saudara. Ketiga Tuhan kasih apa saudara buat saya? Begitu saya diperiksa saudara, karena saya punya iman dan pengharapan, saya bilang sama suami saya nggak mau ke lab, saya nggak mau terapi. Saya punya terapi sendiri di rumah. Saya beli alat saudara terapi di rumah. Saya mau terapi pakai alat saya terapi saudara. 3 minggu kemudian dokter panggil saya kemarin, gratis saudara. Saudara yang terbingung-bingung, tercengang-cengang, suster periksa, dokter periksa, dia bilang apa? Penyumbatannya semua selesai, semua tidak ada lagi. Amin. Puji nama Tuhan, itulah saudara, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Saya sampai bilang, maksudnya apa suster? Tidak ada lagi. Penyumbatannya sudah bersih semua bu. Wow. Dokter tanya, ibu udah terapi? Enggak, saya terapi di rumah. Wow. Jadi belum terapi? Belum periksa darah? Belum. Saya punya darah Yesus. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, saudara, jadi saya himbau, saudara kalau sakit punya iman dan pengharapan. Yang punya sakit mata atau matanya agak bagaimana, coba tolong ke dokter, jangan dibiarkan. Ya, banyak ternyata waktu saya datang ke tempat terapi sama teman saya, tapi kita tidak terapi. Wah, kesaksiannya, foto-fotonya, saudara, mata itu memang berbahaya. Ya. Tapi kita harus tahu bahwa kita adalah biji mata Tuhan. Amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Sekarang kita baru masuk di dalam khotbah ya saudara ya. Saya akan membawakan tema kerukunan membawa berkat saudara. Ya. Kerukunan membawa berkat. Coba dong sebelah juga bilang begini, rukun. Nah, rukun saudara ya. Rukun tuh membawa berkat loh. Habis ini ada satu ini boleh turun sebentar ya. Temenin saya kalau apa kan? Iya, kita bawa di Matius 18 ayat yang 19. Matius 18 ayat 19 saya bacakan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Amin. Sekali lagi beri dulu kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saudara, di sini dikatakan jika 2 orang di dunia ini sepakat, saudara. Sepakat artinya itu tadi saya sepakat sama suami saya. Saya bilang kita imani, tolong doakan saya Pak. Saya tidak takut dengar itu. Saya punya Tuhan yang besar. Amin saudara. Amin. Nah, sepakat itu artinya setuju, sependapat, seia, sekata. Yaitu unity. Saudara dengar ya, sering ya kita dengar, oh unity. Nah, itu adalah kerukunan saudara. Tuhan inginkan sehingga kita rukun. Apa saja suami istri yang terpenting berdoa pasti dijawab Tuhan. Yang saya percaya di sini penuh dengan mujizat. Di sini suami istri penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Amin. Saya minta dulu ada suami istri. Ada suami istri yang hadir. Ada suami istri yang istrinya mungkin jauhan sama suaminya ada. Tolong dulu pindah boleh. Boleh suami istri duduk bersama. Iya boleh saudara. Ini waktunya Tuhan. Suami istri boleh berdua. Kalau Eka di sini nanti pindah ke situ ya. Saudara, karena ini adalah firman Tuhan. Ya, apabila dua orang itu pasti suami istri ya. Adik kakak, yang datang adik kakak ada yang datang keluarga, boleh bersama ya saudara ya. Ini firman Tuhan. Kita percaya nanti setelah kita dengar firman, saudara dipulihkan. Lebih lagi dipulihkan. Sekarang sudah dipulihkan.
dipulihkan, lebih lagi dipulihkan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saudara, di sini dikatakan Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Saya ayat 1, saudara ayat 2, nanti kita ayat 3 ya. Ya. Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kedua, ketiga sama-sama. 3, 2, 1. Seperti embun gunung Hermon menurut ke atas gunung-gunung, sebab Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Amin saudara. Amin. Amin. Masih semangat? Amin. Semangat dong ya, saya dari Jakarta jauh, semangat loh kesini. Semangat saudara. Mau rukun? Pasti ya. Di sini dikatakan sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kalau mau berkat kehidupan untuk selama-lamanya, ingat nih, sepakat. Rukun Tuhan bilang. Rukun, damai, itu yang Tuhan inginkan saudara. Ya, saya percaya di sini nanti semua suami istri keluarga akan rukun, damai, sejahtera. Amin saudara. Nah, saya mau katakan begini, boleh bangkit berdiri? Boleh bangkit berdiri? Saya mau katakan begini, di dalam firman Tuhan katakan di atas pujian ini, saudara, Tuhan bersemayam, Tuhan bertata. Ketika angkat pujian ini, ketika kita angkat pujian ini, kita percaya saudara, kita akan hidup rukun dan berkatnya untuk anak cucu tidak akan pernah dibiarkan Tuhan. Amin saudara. Kita akan angkat pujian ini, kita nyanyi dengan sungguh-sungguh, bukan buat saudara, bukan buat saya, tapi kita buat Tuhan. Amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Batu di kepala harum dan kejagu dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Ya, haleluya. Sana diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Sekali lagi. Betapa indahnya. Ya, mari kita semua katakan lagu ini, pujian ini sama-sama. Bambu rapat di kepala harum dan kejagu dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Luar biasa ya, kita tepuk tangan dulu buat tim musik. Ya, buat sinyal, buat WL-nya ya. Luar biasa kan, ada Yesus yang luar biasa. Silakan duduk. Ya, boleh duduk sekarang. Nah, saudara, di sini orang yang hidupnya rukun, orang yang sepakat itu selalu menjaga hatinya. Ingat saudara ya, kalau kita diberkati Tuhan, kita harus menjaga hati kita. Amsal 4 ayat 23. Kau udah lupa ya lagunya. Amsal 4 ayat 23. Biasanya ini lagu ini bisa
bawa untuk joget saudara ya, untuk dangdutan ya. Tapi ini lagunya Tuhan ya. Kita percaya, tadi waktu kita pujian, saya percaya Tuhan bersemayam di hati saudara, di hidup saudara. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah saudara, ingat tadi, kalau orang sepakat, orang unity, orang yang hidupnya mau diberkati Tuhan, selalu menjaga hatinya. Yaitu apa? Kewaspadaan tuh jaga mulut saudara, jaga hati, jaga perbuatan, jaga kelakuan, jaga sifat hati. Jangan membenci, jangan dendam, kepahitan. Jaga hidup dengan Tuhan, intim, ada roh Allah di dalam hidup kita. Jadi kita disertai Tuhan. Itu kewaspadaan. Ingat saudara, jaga hati saudara ya. Dan di sini yang dibilang terpancarlah kehidupan kita. Artinya terpancar apa? Terlihat nyata. Dan orang lain yang menilai, bukan saudara yang menilai diri sendiri, tetapi Tuhan yang menilai lewat teman-teman, lewat orang lain saudara ya. Yang merasakan apa? Orang-orang itu merasakan kasih yang dari surga, yang dari Tuhan. Ketika saudara dan saya, kita berjumpa, kita berbicara, kita berkenalan, kita bersahabat, itu nanti akan tiba terpancar kehidupan saudara dan saya. Saudara akan mengalami kasih. Saudara, kalau saya tidak mengalami kasih, Tuhan tidak membimbing kami nggak ada artinya. Kita nggak bisa apa-apa saudara. 13 tahun saya di Pekalongan, 3 tahun saya di gereja, melayani di gereja Sidang Jemaat Allah. Yang ke-10 tahun Desember kemarin kita mendirikan, Tuhan yang suruh ya saudara, kita nggak bisa apa-apa kalau bukan Tuhan. Kita ada RTS, persekutuan doa dengan kata R, respon, T, taat, S, setia. Itu jadi moto kami. Itu jadi kita lebih hidup. Kita ingat kita harus respon, kita harus taat, kita harus setia. Kalau kita tidak lakukan berarti kita bukan pelaku firman. Kata Tuhan apa? Pembohong. Padahal kita harus respon, kita harus taat, kita harus setia. Saudara, kalau tidak respon, tidak setia, tidak gampang untuk saya jalan dari Jakarta ke Pekalongan saudara. Harus ada biaya, harus makan, harus tidur, belum lagi melayani jemaat, belum lagi melayani kami tim saudara. Tapi karena ada kesepakatan suami istri, sehingga RTS berjalan. Kita berjalan 10 tahun saudara. Walaupun saudara, saya cuma mau katakan, kita di Pekalongan semua gereja tidak setuju untuk adanya RTS. Padahal di RTS itu saya katakan, maaf saudara-saudara, di RTS ini, di persekutuan doa ini tidak ada persepuluhan. Persepuluhan kembalikan ke gereja masing-masing, ke tempat saudara bertumbuh. Itu yang harus saudara bayar harga. Bukan ke kami cuma persekutuan doa. Kami cuma mau membawa jiwa-jiwa di tempat ini, di persekutuan doa ini, supaya saudara di gereja saudara, di keluarga saudara, lebih lagi melayani Tuhan, lebih lagi melayani keluarga. Itulah persekutuan doa saudara. Kita berdoa buat saudara-saudara, kita berdoa buat kerukunan keluarga saudara. Itu saudara. Tapi di Pekalongan tidak terima. Dan saya dengar semua di gereja-gereja mengatakan, siapa yang datang ke RTS sesat. Maaf saudara, kita semua hamba Tuhan. Kalau sesat, gak mungkin saudara. Saya jauh-jauh dari Jakarta, saya membawa nama saya dan saya membawa nama Tuhan, yang terutama saya membawa Tuhan. Dan saya ini benar-benar dari gereja, saya benar-benar ini ada surat pejabat saya bahwa saya bukan liar saudara. Tapi saya cuma bilang sama mereka ya, tim dan juga jemaat yang mau hadir, yang mau datang,
yang mau merasakan cinta kasih Tuhan, silakan. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Saya tidak cari uang di persekutuan doa, tapi saya cari jiwa buat Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, inilah terpancar kehidupan kita, saudara. Buat apa kalau uang banyak, tapi kita tidak cinta dengan Tuhan? Yang katanya kalau pagi, misalnya mungkin saat teduh saudara, ku mau cinta Yesus selamanya. Benar gak sih? Saudara aja punya hati yang jahat, saudara bisa bicara di mimbar kalau orang lain itu sesat. Lihat dulu apa yang kita jalankan. Maaf, saya memang dari Gereja Bethel Indonesia. Saya dari persekutuan, dari gereja, bukan dari persekutuan, dari gereja. Dan saya dinaungi oleh Gereja Bethel Indonesia dari bimbingan Bapak Niko Nyoto Raharjo. Saya di Rayon 9. Jadi kalau saudara ke Jakarta tanya Rayon 9 Gereja Pak Niko itu di mana? Itu saya ada di sana. Itu saudara. Jadi saya bilang sama di Pekalongan, kalau tidak ada Tuhan kita tidak bisa hadir. Tetapi kalau Tuhan yang bekerja, Tuhan yang beracara, kita tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Saudara, setiap bulan, setiap minggu, setiap kita persekutuan doa didatangi tentara, polisi, saya dikata-katain, saya bilang saya tidak peduli. Saya dipanggil saudara ke gereja-gereja pada waktu itu, dan saya dipanggil ke Jakarta, ke tempat gereja saya. Saya bilang saya dapat persekutuan doa ini dari Tuhan. Dari kita berdoa sama-sama dengan anak-anak FTS di Jakarta, di rumah doanya Pak Niko di Sentul, saudara. Ketika Erik, Siska dan kawan-kawan berdoa, saya berdoa, Tuhan katakan ada rumah doa di Pekalongan, akan ada rumah Tuhan di Pekalongan. Kita berdoa dan akhirnya 2013 saudara terjadilah rumah doa ini. Nah, itulah kalau Tuhan bekerja. Tuhan mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Berarti ya dan amin. Jadi sampai sekarang saudara kita berjalan menurut kehendak Tuhan. Kita tidak punya donatur, kita tidak punya modal saudara, tapi kita punya hati. Kita punya hati dan tim ini keluarga yang jalan bersama-sama sehingga 10 tahun kita bisa melayani Tuhan di Pekalongan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sehingga saya juga kenal sampai ke sini saudara ya, luar biasa saudara. Bercerita dengan Ibu Gembala, ternyata Ibu Gembala sudah pernah ketemu saya mungkin di tahun berapa ya, kita di Malang ya Bu ya. Boyolali. Di Boyolali ya. 13. Saya sama Ibu, gerejanya sebelahnya tuh ada tempat pemandian orang-orang yang suka minta pesugihan saudara. Ibu bilang, iya betul saya ada di situ loh. Kita nggak ketemu ya. Ternyata mungkin nggak lihat, mungkin Ibu nggak ingat saya nggak ingat Ibu. Itu saudara, kalau Tuhan punya acara di mana aja kita berada. Saya bukan gerejanya Ibu, Ibu dari GPDI ya. Saya dari GBI saudara. Tapi kita bisa bersatu dengan Pak siapa gembalanya dulu Bu? Pak Thomas, beliau sudah meninggal ya. Saya bisa kenal saudara dari apa? Dari PPHTGD. Karena saya pernah melayani, Tuhan suruh melayani saya bilang saya mesti melayani gembala-gembala 250 orang saudara. Sedangkan saya nggak tahu apa yang harus saya bawa. Tapi Tuhan itu hebat. Ketika saya memberitakan firman, saya bisa kenal seluruh gembala-gembala di Jawa Tengah. Dari semua gereja, bukan cuma dari GBI. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Apabila kita sepakat berkat, saudara dengar, berkat itu bukan cuma ini. Coba bilang di sebelahnya, bukan ini, bukan. Berkat terutama nih, hati dari hati turun apa saudara? Bukan dari mata ke hati turun, tapi dari hati ini turun ke jiwa-jiwa saudara. Amin. Ke keluarga kita bisa mengasihi kalau hati kita sudah benar dengan Tuhan. Amin. Saya juga dulu bukan orang yang benar saudara, tapi ketika Tuhan tangkap, akhirnya saya jadi orang benar. Kalau nggak benar saya nggak ada di sini. Kita semua ini harus jadi orang benar, bukan orang baik saudara. Orang baik belum tentu benar, tetapi kalau orang benar pasti baik. Coba bilang dong ke sebelahnya, kalau orang benar pasti baik. Amin. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Nah saudara, disinilah ya kewaspadaan terpancar kehidupan kita.
Saudara, sekarang saya mau katakan apa yang kita terima. Ini apa saudara yang saudara terima hari ini ketika saudara sepakat. Matius 18 tadi ayat 19. Apa sih yang kita dapat dari Tuhan? Yang pertama adalah simak saudara ya. Kalau yang punya kertas boleh tulis, yang punya handphone boleh tulis di handphone. Sehingga apa? Nanti malam ibu dan bapak, suami istri mau tidur, yuk baca yang tadi pagi dari gembala itu. Bukan cuma ketawa-ketawa aja. Apa sih firmannya? Itu loh sepakat. Udah, baca lagi. Oh, dikatakan seperti ini. Kita percaya iman, kita imani, kita punya pengharapan, punya kasih. Saudara yang biasanya suami istri tidurnya nggak berduaan, yang nggak pernah ngobrol sama-sama, yang punya masalah, itu Tuhan pulihkan. Amin. Mau di keluarga, mau di gereja, mau di sekolah, mau di tempat pekerjaan, pasti Tuhan pulihkan. Karena di atas kejahat dan cobanya turun dari saudara dulu. Kita di gereja, gembala dulu. Ketika gembala dipulihkan, gembala sepakat suami istri diberkati, pasti semua diberkati Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya percaya Bapak Gembala, Ibu Gembala di tempat ini bisa sampai segini banyaknya orang. Itu namanya Tuhan hadir, Tuhan ada bersama mereka. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Benar Ibu sama Bapak tanya kalau malam kita doain satu-satu ya Bu ya. Apalagi yang sakit, apalagi yang punya masalah. Makanya saya bilang sama dokter mata, gimana saya nggak sering nangis, gimana nggak saya sering tidur malam. Banyak jiwa, tapi Tuhan sembuhkan saudara. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, saudara, apa yang kita terima? Yang pertama apa? Tuhan menyediakan yang kita perlukan. Filipi 4 ayat yang ke-19. Tuhan menyediakan yang kita perlukan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, saya mau tanya, Allahku akan memenuhi. Apakah sudah dipenuhi saudara? Belum. Nah ini saudara yang belum, kenapa? Tuhan mau kita minta, kita menyerahkan hidup kita sama Dia. Bangun dong pagi-pagi. Tuhan bilang apa di dalam firman? Hari masih gelap, aku berdoa. Tuhan aja yang membuat dia berdoa loh saudara. Pagi-pagi hari masih gelap dia udah bangun. Saudara kalau bisa sebelum di rumah saudara ada suara yang biasa ya dekat rumah itu ya. Bangun duluan dong saudara. Ucap syukur sama Tuhan. Engkau the best Tuhan, Engkau segalanya. Aku mengucap syukur. Itu yang Tuhan mau saudara. Itu akannya. Ketika saudara memuji, menyembah Dia, Tuhan menyediakan yang saudara perlukan. Amin. Di akannya itu yaitu kita mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Itu saudara yang Tuhan mau setiap pagi kita bangun. Siapa yang di sini saat teduh? Jujur, angkat tangan tinggi-tinggi, jujur gak apa-apa, jujur. Ini buat Tuhan, jujur. Puji nama Tuhan. Saya percaya yang tidak angkat tangan, Tuhan pulihkan. Amen. Tuhan akan buat saudara akan bangun mencintai Tuhan lebih lagi. Amin. Itu saudara yang Tuhan mau. Nyanyi deh. Ku mau cinta Yesus. Ya gampang lah saudara bangun pagi. Apalagi tidur baru jam 12 malam, jam 4, setengah 4 kita udah bangun. Dan apa saudara yang Tuhan perlukan apa? Akan. Saudara mungkin bacanya, Allahku menyediakan tuh, wes kita disediakan. No. Akan itu lakukan dulu. Akan itu adalah apa tadi? Mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Bangun itu sesuatu hati kita buat Tuhan. Gak gampang saudara. Betul gak? Coba yang tidak. Saya mau tanya yang tidak ada saat teduh. Yang tidak ada saat teduh boleh angkat tangan. Yang tidak pernah saat teduh boleh angkat tangan. Boleh jujur sama Tuhan. Yang pernah jujur. Saya percaya ketika saudara jujur, saudara angkat tangan, Tuhan turun tangan. Amin. Di sini saudara yang tidak bisa saat teduh itu apa? Mereka tidak mengalami apa? Tidak mengalami sesuatu yang benar-benar mencintai Yesus. Bukan karena pagi-paginya itu, tapi apa? Ada harga yang kita harus bayar. Kita muliakan Tuhan. Memang kita disediakan kok, semuanya disediakan sama Tuhan, betul nggak? Tetapi yang Tuhan
Tuhan mau, datang dong, carilah kerajaan Allah. Ketika saudara cari kerajaan Allah, apa aja saudara, saya bertobat dari 2004 sampai hari ini, saya merasakan apa saja yang kita perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan Yesus Kristus, itu Tuhan sediakan. Saudara, waktu saya bekerja menjadi di pekerjaan dunia, saudara, suami istri saya, kita uang gak kurang-kurang, saudara. Bukan saya lagi cerita kekayaan, tidak. Tetapi saya tidak bisa untuk berangkat ke Israel. Uang banyak, saudara. Tapi kita tidak bisa memberi untuk gereja karena kita tidak mengenal gereja pada waktu itu. Tapi ketika kita kekurangan, kita datang kepada Yesus. Dia menyediakan yang kita perlukan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saudara, tadi ingat saya bilang saya nggak punya uang buat ke dokter, tetapi Tuhan sediakan. Dan waktu saya harus terapi, saya dengar bahwa saya punya penyumbatan, bisa buta, bisa tidak kenal suami. Saya katakan, no Yesus, Engkau dokter di atas segala dokter. Amin. Saya tahu saya nggak ada biaya. Bukan saya nggak ada biaya, saya bisa minta dengan anak saya, karena saya tidak bekerja, saya minta sama Tuhan aja. Tapi Tuhan kasih, saudara. Bukan cuma uang yang dikasih, saudara, tapi diperlihatkan sama Tuhan. Kamu nih dengar nih dokter ngomong apa sama kamu. Dengar bahwa kamu buta, nanti kamu tidak mengenal lagi suamimu. Itu pendarahan bahaya. Tapi ketika saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, saya di dalam hati, dalam nama Tuhan Yesus, organ tubuhku baru setiap hari, setiap pagi, seperti firman Tuhan, baru setiap pagi. Itu saat waktu teduh kita bicara sama Dia. Organ tubuh kita baru setiap pagi. Baru kita sebutkan dari pankreas kita, ginjal kita, mata kita, saudara. Tuhan izinkan untuk saya mendengar bahwa saya punya sakit di mata. Supaya apa? Supaya saya lebih lagi berharap kepada Dia. Nah, saudara, di saat teduh itu Tuhan bisa bicara. Saya tidak bohong. Saya menyaksikan cinta kasih Tuhan itu dari saat teduh. Saudara, kami dari kemarin bingung mau bawa firman apa, di Comal nanti, di sini nanti. Saya selalu minta sama Tuhan diperbaharui, maksudnya pagi hari. Ketika tadi malam juga udah dapat, Bu, saya sih sudah banyak firman, tapi saya selalu baca. Tapi saya tanya sama Tuhan, mau yang mana Tuhan? Saudara, ketika tadi pagi saya saat teduh, Tuhan katakan ini, sepakat karena mereka akan aku pulihkan. Amin. Amin, saudara. Amin. Itu yang saya dapat. Saya langsung sukacita buat di Purbo ini, buat di Comal dikasih juga, saudara. Wow, Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa. Nyambung dari pujian-pujian penyembahan. Saya bilang sama Siska sebelum saya dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan kemarin, saya bilang, Sis, minta lagu ini. Hati yang gembira adalah obat. Itu, saudara, itu obat kita yang manjur. Amen. Ketika apa? Rukun. Kalau rukun pasti damai dong. Ayo suami istri, rukun, salaman dulu, coba pegangan sama istrinya, suaminya. Pegangan dulu. Saudara, saya dilihat di desa-desa ini. Saya pernah ke gunung, saudara, ya. Ayo kan terus gak boleh kok, jangan wis-wis. Ya, nanti kalau wis-wis berkatnya ya wis-wis. Saudara, saya pernah ke gereja. Di sini semua laki-laki, di sini semua perempuan. Begitu saya naik mimbar, ini masjid apa gereja? Betul dong, saudara. Kalau di masjid kan wanita-wanita tutup horden, laki-laki. Kita gereja loh. Yang Tuhan minta apa? Rukun. Sepakat. Bilang lagi ke sebelahnya, sepakat. Sepakat. Jadi nanti kalau di rumah musuhan, ribut, bilang sepakat. Rukun. Rukun berkatnya melimpah loh, saudara. Amin. Nah, saudara, di sini kekayaan dan kemuliaan itu ya, saudara, tidak pernah terbatas kalau dari Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kenapa saya bilang tidak pernah terbatas? Saudara, maaf, bukan saya lagi kesombongan, tidak. Tapi yang namanya tidak terbatas, saudara, bisa saya tuh bangga sama Tuhan Yesus. Waktu
waktu saya banyak duit, waktu saya masih mengikuti kerajaan dunia, saya nggak bisa ke luar negeri, saudara, nggak bisa. Padahal uangnya ada loh, nggak bisa. Tetapi ketika saya lagi sekarang kekurangan, waktu saya baru bertobat, saudara, Tuhan kirimkan saya berangkat ke Belanda, saya ke Amerika, saya ke Jerman, saya ke Bangkok, saya ke Singapura, kemana-mana Tuhan kasih. Itu adalah kemuliaan yang tidak pernah terbatas. Amin. Bukan cuma jalan-jalan, saudara, tapi cari jiwa. Puji nama Tuhan, banyak gereja GBI di sana. Kesempatan saya untuk memberitakan di negeri Belanda, saudara. Saya bawa firman, di sebelahnya orang Belanda yang berbahasa Belanda, saya berbahasa Indonesia. Puji Tuhan, di Amerika saya nggak kenal, tiba-tiba bisa kenal, saudara. Itulah kekayaan dan kemuliaan Yesus yang tidak pernah terbatas. Saya percaya di sini juga Tuhan akan kirim saudara-saudara kemana-mana yang tidak pernah terbatas. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ini yang tidak terbatas. Jangan kecilkan pikiran saudara dan hati saudara. Jangan bilang sama Tuhan, Tuhan, kau tidak pernah terbatas. Apa yang Tuhan mau, mari Tuhan silakan. Bilang, Bu. Jangan mau ke tempat yang enak dulu, saudara. Saya juga awalnya tahun 2004 masuk desa, keluar desa, saudara. Tidur di sebelahnya kandang kerbau. Mandi air, juga air sama-sama kerbau mandi, saudara. Sebenarnya saya nggak mau, nggak bisa, orang saya hidupnya enak kok di Jakarta. Tapi karena apa? Karena Tuhan tidak pernah terbatas. Karena saya punya cinta kasih kepada Tuhan ketika saya mengenal pribadi dengan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Amin. Saya percaya saudara juga akan berangkat. Anak-anak saudara diberkati. Amin. Cucu-cucu saudara tidak akan pernah meminta-minta. Itu yang kita inginkan, saudara. Apalagi sih hidup kita cuma buat Tuhan. Saya hidup dengan kekayaan, dengan sampai ke jatuh, jatuhnya sampai jatuh, bukan jatuh aja, tuh sampai ke bawah, pernah. Tapi Tuhan angkat kembali. Cuman apa? Cuman mau rukun sama suami, rukun sama keluarga, sehati, rukun sama anak-anak Pekalongan. Biarpun mereka suka kadang-kadang gak rukun, tapi kita tetap rukun. Ngajar rukun. Saudara lucu kalau orang-orang RTS lucu. Gembalanya mau datang gak pernah diteleponin, di mana Bu? Sudah ada di mana? Sudah makan belum? Gak ada, saudara. Tapi tetap karena ada cinta kasih, Tuhan tidak pernah terbatas. Setiap kita ketemu, wah, aduh apa kabar Ibu? Makan sama-sama. Itu, saudara. Sehingga 10 tahun kita bisa bertahan melayani Tuhan. Saya percaya di gereja ini juga akan sudah puluhan tahun dan sampai akan selama-lamanya di tempat ini diberkati Tuhan. Amin. Amin, saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita manusia terbatas loh, saudara. Betul. Terbatas. Usia saya juga sudah tua, saudara, bukan masih muda, enggak. Saya juga sudah tua, terbatas. Tapi karena ada cinta kasih Tuhan, Tuhan bilang aku tidak pernah terbatas. Saudara, saya pulang dari Amerika 2 hari kemudian saya bisa sampai di Pekalongan. Dari luar negeri itu jet lag, saudara. Waktunya beda. Jadi tidur kita tuh terganggu. Tapi karena kita punya niat, kita punya Tuhan yang besar, kita tahu bahwa pengorbanan Tuhan buat kita itu luar biasa loh, saudara. Dia dicambuk, dia disiksa, buat siapa? Kalau saudara tidak mengasihi dia, saudara tidak mengikuti perintah, itu namanya kebangetan. Bilang sebelahnya kebangetan. Kebangetan loh, saudara. Tapi di sini orang-orangnya hebat. Amin. Di sini hebat, gak kebangetan. Saya percaya di sini penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi kita harus punya pikiran gini, apa yang gak pernah kita lihat di mata, gak pernah dengar di telinga, tidak timbul di hati, itu yang Tuhan sediakan. Amin. Colek sebelahnya, Tuhan sediakan. Amin. Tapi ada tapinya, Tuhan sediakan. Bilang ada saat teduh. Siapa yang punya mesbah? Siapa yang punya mesbah di rumah? Angkat tinggi-tinggi, Pak. Boleh yang punya mesbah di rumah. Saya juga punya mesbah, kenapa? Karena saya tinggal berdua sama suami. Jadi mesbah kita berdua. Ya, tapi waktu ada anak-anak kita belajar, saudara, di pagi hari jam 6 kita mulai mesbah, setengah jam aja. Kita
kita pujian, kita penyembahan, saya bawain baca firman aja, terus kita minta berkat sama Tuhan, keselamatan dan perlindungan. Wis, jalan, sekolah, mandi, kerja. Itu saudara yang terbesar. Amin. Karena kita apa? Kita punya Tuhan yang besar. Amin. Amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Jangan cuma ngomong aku punya Tuhan yang luar biasa. Oh haleluya, tapi hidupnya tidak mengikuti perintah. Saya percaya hari ini saudara diberkati Tuhan untuk bangun pagi hari saat teduh. Bilang sebelahnya, suka sate dong. Sate dong. Pasti sate itu enak loh saudara. Ya, yang namanya saat teduh tuh suami istri sendiri-sendiri doanya. Ya, mengucap syukur. Nanti kalau udah baru mesbah. Boleh, malam hari boleh. Belajar saudara mulai dari sekarang. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan akan lihat orang-orang yang di rumahnya ada saat teduh, ada mesbah, dan ada apa? Hati yang mengasihi, mengampuni. Amin. Itu yang Tuhan nanti akan angkat rapture saudara. Ya, Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Janjinya ya dan amin. Ya, yang kedua, ketika kita sepakat saudara, Tuhan katakan yang kedua di dalam firman Tuhan, diberkati menjadi berkat. Kejadian 12 ayat yang kedua. Kejadian 12 ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Saudara, amin. Amin. Amin saudara. Amin. Saya sering banget dengar anak-anak Tuhan gini, Bu, aku pengen jadi berkat. Dalam hati saya gini, lah kamu tuh udah diberkati berlimpah-limpah. Ngomongnya tok. Kalau diajak, yuk ada PPW lo di sini. Yuk kita ada doa pagi lo dari gereja lo, doa setiap Sabtu lo jam 5 pagi. Aduh, aku nggak bisa. Mana yang mau jadi berkat? Jadi berkat bukan cuma ini saudara. Colek sebelahnya, bukan ini. Enggak, berkat bukan ini. Bukan. Berkat itu ketika kita mencintai Tuhan Yesus, kita lakukan segala perintah-perintahnya, itu yang jadi berkat. Amin. Saya merasakan, bukan saya sombong, saya ini udah orang yang hebat atau tidak punya dosa, tidak. Tapi saya mau katakan, saya belajar sampai hari ini pun terus belajar bagaimana yang Tuhan perintahkan. Tuhan bilang engkau akan menjadi berkat. Kalau kita mau jadi berkat, kita pasti sudah diberkati dong. Betul nggak? Saudara sudah di gereja tadi, sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dengar firman Tuhan. Itu berkat. Dimasukkan di pikiran saudara, disimpan, dijadikan, dilakukan. Harus sepakat, harus rukun. Tuhan menyediakan ketika kita akan tadi cari kerajaan Allah, baru itu ditambahkan. Kalau enggak, nggak bisa saudara. Banyak saya dengar anak-anak Tuhan, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Betul nggak? Mana jadi berkatnya? Banyak sekali. Tapi di sini no, di sini hebat. Amen. Di sini akan orang-orang yang menjadi berkat. Ya. Kenapa menjadi berkat? Ketika saya bertanya dengan Eko, bisa nggak kita memberitakan firman di tempat ini? Puji nama Tuhan, beberapa hari kemudian Ibu dan Bapak Gembala bersedia untuk kita membawakan firman di tempat ini. Itu yang namanya berkat. Oh, kita diberkati kok. Bukan dengan uang diberkati, dengan kesehatan kita. Bilang sama teman-teman, ayo yuk kita periksa mata, ayo kita lihat, jangan makan sembarangan. Jangan mentang-mentang udah tua ini nanti juga dipanggil Tuhan. No, enggak. Enggak, kebanyakan begitu ya Pak ya. Udah tua ini, sudah umur segini ntar udah dipanggil Tuhan, aku pengen pulang. Enggak. Semua waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Betul gak saudara? Saya ingat lagi lagu ini, saya ingat papa saya tergeletak 3 hari di rumah sakit, di ICU, usia 80 tahun. Saya cuma bilang sama papa saya, waktu Tuhan
Pasti yang terbaik. Pap, ingat, ini waktunya Tuhan. Ketika nanti papi lihat Tuhan datang, angkat tangan papi, katakan, aku ini sebut namamu, Pak. Itu ketika kita sebut nama Tuhan, Tuhan Yesus ini aku Ruby Tuhan, kita diselamatkan. Amin. 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 Di akhir hidup kita, Tuhan lihat saudara, apa yang kita lakukan buat Tuhan. Celengan, bilang di sebelahnya celengan. Jadi jangan di rumah aja, jangan itu cuma ke gereja. Ayo kalau Bapak Gembala bilang ayo kita pelayanan kemana, jalan. Anak RTS begitu saudara, ayo kita ke kampung sana, ke desa sana, ayo. Itu saudara, karena apa? Tuhan yang ingin tuh hati kita dan perbuatan kita menjadi pelaku firman. Jadi itulah saudara, ya, yang namanya kita menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar apa? Ini kerajaan gereja di Purbo ini yang akan menjadi besar, karena ada saudara-saudara yang mengikuti perintah-perintah Tuhan, yang akan berjalan untuk mencari jiwa. Gereja ini dia akan sempit lagi, lebih lagi orangnya saudara. Amin. Tuhan sediakan semuanya. Amin. Jangan kalau di desa bilang, ibu entar ini sepi, kenapa? Anaknya semua pergi ke Jakarta sekolah. Nggak apa-apa, biarin yang sekolah kita aja yang ada di sini. Betul? Colek lagi, ayo dengerin Bapak Gembala. Bapak Gembala tuh utusan Tuhan. Betul saudara? Jangan kalau Bapak Gembala ngomong soal mau Natal, nanti saudara kita rapat, nanti ujung-ujungnya apa? Ada yang ngomong UUD. Apa tuh UUD? Ujungnya duit. Enggak saudara, kita di gereja bukan cari uang, tapi kita harus keluarkan uang kita untuk bayar harga. Ketika kita keluar, kita berkati gereja, kita berkati pekerjaan Tuhan, saudara, berkat itu melimpah. Amin. Itu Tuhan janji kok. Tuhan janji di sini kau akan menjadi bangsa yang besar. Namamu masyhur. Nama siapa di sini? Tuh, Bapak Gembalanya namanya siapa? Ibu Gembalanya nama siapa? Lihat tuh pekerja-pekerjanya. Lihat tuh jemaat-jemaatnya namanya. Wah, keren di gereja ini. Betul? Itu saudara, yang Tuhan bilang namamu masyhur. Engkau tidak pernah lihat di mata, dengar di telinga. Cucu-cucumu jadi dokter, ya. Jadi apalagi saudara, jadi orang-orang hebat, jadi menteri, jadi apa. Itu yang Tuhan berikan buat saudara. Jangan menganggap enteng. Lah anakku sekolah juga enggak, uangku dari mana? Enggak. Kalau Tuhan sudah bekerja, apa yang gak pernah kita lihat di mata, dengar di telinga, timbul di hati, Tuhan sediakan. Saudara, saya juga pernah hidup susah kok. Pernah anak-anak saya masih kecil-kecil, susah saya hidup. Saya ngapain saudara? Saya bekerja di rumah teman saya. Sepertinya begini, misalnya di rumah Siska, kamu udah pembantu nggak ada? Boleh nggak aku yang nyapu, aku ngepel, aku masak, kamu gaji aku ya, aku buat makan anakku. Itu pernah saya lakukan sebelum saya mengenal Yesus. Benar saudara, nggak bohong. Bukan terus langsung kita bahagia, enggak. Setelah saya mengenal Tuhan Yesus, janji Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Itu janjinya saudara. Saya bisa sampai hari ini di tempat ini. Saya bisa sampai melayani orang-orang di Amerika. Saya bisa ke Belanda. Saya bisa kemana-mana untuk melayani saudara. Itu janji Tuhan. Itu kita menjadi bangsa yang besar. Ya, tapi ingat saudara, jangan sombong. Jangan. Kita lakukan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Saya kalau mau hitung-hitungan bisa, aduh ngapain ya mesti ke jalan jauh-jauh. Toh di rumah saya dapat makan, toh di rumah saya bisa berdoa. Tapi saya bilang, ayo Pak, sebelum tahun 2024, di tahun yang lalu di 2004 saya bertobat. Itu saya jalanin semua saudara, ke desa-desa, orang sakit saudara, Tuhan pulihkan. Bukan karena saya, bukan, tapi karena Tuhan. Dia janji kita jadi bangsa yang besar, nama kita masyhur, dan apa tadi? Jadi berkat. Saudara datang aja deh ke rumah teman saudara sakit, saudara doain, tiba-tiba dia besok sembuh.
siapa yang dibanggakan? Tuhan Yesus nomor 1, tapi siapa yang dibanggakan? Nama saudara. Betul? Karena apa? Karena saudara dekat Tuhan. Karena saudara adalah anak Tuhan. Saudara anak raja. Saudara mengikuti perintah Tuhan. Menjadi bangsa yang besar. Menjadi namamu masyhur. Buat apa kalau jadi anak-anak Tuhan, jadi gembala, kalau diomongin di luar, gembalanya di sana megang uang persepuluhannya jemaat dipegang gembala? No. Maaf saudara, saya lagi bukan untuk menjelekan gereja, tidak. Tapi yang Tuhan mau hidup di dalam kebenaran. Supaya apa? Di atas kejanggut dan jubahnya turun. Di sanalah Tuhan perintahkan berkat untuk selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jadi saudara, diberkati itu harus menjadi berkat. Ya, bukan cuma uang saudara. Tadi seperti saya disembuhkan, saya kesaksian bukan buat sombong gagah saya. Saya disembuhkan Tuhan, saya ini hebat. No, tidak. Tetapi saya untuk menceritakan kemuliaan Tuhan, bagaimana Tuhan buat saudara dan saya ini hidup di dalam kasih dan anugerahnya. Hidup di dalam firman, kita sepakat, kita rukun, berkatnya untuk selama-lamanya. Dia menyediakan yang kita perlukan. Dan kedua tadi apa? Kita ini menjadi berkat. Amin. Saudara ini sedang lagi menjadi berkat loh saudara. Saudara mendengar firman, saudara mendengar kesaksian. Sampai nanti di rumah saudara akan cerita, pasti. Saudara akan cerita dengan teman-teman, saudara cerita dengan anak saudara. Itu yang namanya berkat. Colek lagi, berkat. Amin. Amin. Yang ketiga terakhir, boleh tim musik naik. Yang ketiga terakhir, dengan bilur-bilurnya kita disembuhkan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. 1 Petrus 2 ayat ke-24 saudara, kita baca sama-sama. Sudah dapat belum? 1 Petrus 2 ayat 24. 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Bilang, katakan sembuh. Kenapa kita bisa sembuh? Karena bilur-bilurnya. Karena apa saudara? Kita mengenang apa? Yesus memikul salib untuk saudara dan saya. Jadi ketika saudara jauh dari Tuhan, saudara akan mendapatkan hikmat apa? Aku mau dekat dengan Tuhan. Sehingga saudara dengan bilur-bilurnya telah sembuh. Amin. Katakan sembuh. Dengan apa saudara? Bilur. Ya, cakap. Bilang ke sebelahnya, dengan bilur-bilur Yesus. Dengan bilur. Itu saudara ya, ketika kita sepakat, kita rukun dengan bilur-bilur Yesus. Jadi kita harus ingat kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan adalah untuk menyembuhkan kita. Kalau sakit itu biasa saudara, kena kanker biasa, kena stroke biasa. Tapi harus hidup dalam kebenaran. Katakan, Tuhan, aku hidup dalam kebenaran-Mu. Engkau mati di kayu salib, Engkau hidup kembali buat aku. Aku hidup dengan bilur-bilur-Mu Tuhan. Aku sembuh. Amin. Mau sembuh nggak mau sembuh itu urusan Tuhan. Amin. Yang terpenting hati kita, hati yang gembira adalah obat. Itu saudara ingetin aja. Ya, saya nggak bilang di sini nanti orang sakit, tidak. Sakit apapun, permasalahan kita, oleh bilur-bilur Yesus kita sembuh. Amen. Sembuh dari sakit, sembuh dari keluarga, sembuh dari pelayanan, sembuh dari apapun yang saudara sedang pergumulkan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita satukan hati. Kita mau dengan segenap hati kita, kita mau dengan segenap jiwa kita. Kita mau memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Mari saudara, kita tutup mata kita. Belajar saudara, ketika ada pujian, saudara jangan melihat ke kanan dan ke kiri. Tetap mata saudara tutup, hati saudara buat Tuhan. Renungkan pujian ini, sehingga apa? Tuhan hadir di dalam hidup saudara. Saudara bisa mengatakan, wow, Tuhan dahsyat. Saudara bisa lihat bagaimana Tuhan bekerja untuk hidup saudara. Tutup mata saudara.
hati saudara buka buat Tuhan. Dan saudara ingat lagu ini, renungkan. Haleluya. Yes. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam keputusan-Mu, dalam keputusan-Mu, haleluya, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Dari awal dengan segenap hati, dengan segenap hati, haleluya, dengan segenap jiwa. Buka hati saudara. Dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, haleluya. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku rindu selalu, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Yes, haleluya. Sebab Engkau yang kudus. Yes, haleluya. Ada perubahan. Yes, darah-Mu tercurah. Haleluya, kita ingat Yesus. Kita ingat darahnya yang mahal, yang menyembuhkan kita, Yes, Engkau yang layak terima pujian. Hormat dan kuasa. Sekarang dan selamanya. Dengan lembut katakan, sebab Engkau yang kudus. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Yes, haleluya. Sebab Engkau yang layak terima pujian, terima pujian, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selama-lamanya. Yes, haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, haleluya, dengan kekuatanku, yes Lord, sembah Kau Tuhan. Yes, buka hati saudara. Dalam kekudusan
Yes. Katakan Tuhan, ini aku. Yes, Lord. Sekali lagi dengan segenap hati. Yes. Dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa. Dengan kekuatanku. Yes, Lord. Sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, Panik, Paiwan, yang laki-laki, yang perempuan, yes. Lalu angkat kedua tangan. Yes, haleluya. Yes, haleluya. Di atas Kalvari. Yes. Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa. Harapnya selamat. Yes, haleluya. Yes, buka hati saudara. Yang kudus, anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Yes, haleluya. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa.
tidak menghormati suami istri. Mari suami istri, ini engkau yang pertama di keluarga. Ini yang Tuhan minta, sepakat. Ketika suami istri datang berdua sepakat, katakan jangan malu-malu, peluk istrinya dengan sungguh-sungguh. Saudara lihat Tuhan Yesus bagaimana dia berkorban untuk saudara dan saya. Dia mati di kayu salib untuk mengorbankan dirinya. Dia tidak salah saudara, tapi dia memulihkan kita, memulihkan saudara dan saya. Suami istri boleh tidak berbohong lagi, jujur di hadapan Tuhan. Enak atau tidak enak, senang atau tidak senang, katakan kepada istrimu, katakan kepada suamimu. Hari ini saya percaya suami istri tempat ini dipulihkan, besok dan sekarang dan selamanya. Mereka datang ke gereja tidak lagi duduk sendiri-sendiri, tapi mereka berdampingan, suami istri dan anak-anak. Mereka akan memeluk, akan memuji Tuhan, dan Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Tuhan hadir kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terus jangan malu-malu. Ini Tuhan mengizinkan, peluk mama-mama. Katakan, aku anak yang hebat, aku anak yang luar biasa. Pulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau yang berbahagia, engkau yang Tuhan izinkan untuk melayani jiwa-jiwa di tempat ini. Tuhan kasih kau kekuatan, Tuhan kasih kau apa yang kau minta untuk gerejamu, untuk jemaatmu. Tuhan jawab dalam nama Yesus. Ampuni anakku, anak-anak ditahan kepada orang tua, ditahan kepada anak-anak. Kita percaya hari ini semua dipulihkan, semua dipulihkan. Dalam nama Yesus. Yes. Mamamu setiap hari berdoa buat kalian. Dia mau saudara-saudara anak-anak yang dipulihkan Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Ini yang mama mau. Saling keluarga kakak beradik kita mama. Tuhan berhasil di tempat ini. Di gereja ini akan menjadi bangsa yang besar. Gereja ini akan masyhur. Gereja ini diberkati Tuhan menjadi berkat. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melihat anak-anak-Mu di tempat ini. Suami istri dipulihkan Tuhan. Kami percaya Bapak Gembala, Ibu Gembala dipulihkan lebih lagi Tuhan. Mereka menjadi dapat, mereka menjadi bangsa yang besar. Nama mereka masuk ke kemuliaan nama-Mu. Buat jiwa-jiwa dipulihkan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya semua jemaat yang hadir Tuhan pulihkan, Tuhan sudah sembuhkan. Dalam nama Yesus mereka akan jadi rukun. Mereka percaya apa yang mereka perlukan Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami percaya dengan bilur-bilur Yesus mereka disembuhkan. Terima kasih mereka diberkati menjadi berkat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau hebat, Engkau luar biasa. Di dalam nama Yesus kami percaya kami akan menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga boleh